Ada 7 mindset yang harus Bapak Ibu miliki untuk memutuskan bertransformasi digital di pabrik atau di manufacturing. Sebaiknya sebelum kita paham betul 7 hal ini, bagaimana penerapan industrial 4.0 dalam pabrik atau manufacturer, khusus untuk lini pabrik, sekali lagi khusus untuk lini pabrik atau manufacturing. Sebaiknya kita harus berkilas balik apa perbedaan antara industrial 3.0 dan 4.0. Kita harus paham betul inti bedanya di sebelah mana. Pada video saya yang lain, silahkan dicari Bapak Ibu, makanya di subscribe dan di like dong ya. Sudah saya jelaskan serinci-rincinya perbedaan antara 3.0 dan 4.0. Jadi jelas di situ apa inti perbedaannya. Ya, lagi-lagi saya akan menyoroti khusus untuk lini produksi, lini manufacturing. 7 mindset di atas adalah hasil dari beberapa referensi dan pengalaman kami memasang sensor dari field level, ya, dari lapangan produksi sampai kepada high level manufacturing, bahkan owner perusahaan sekalipun. 7 mindset itu yang Anda harus miliki sebagai berikut. Pertama adalah pusat dari digital transformasi di pabrik di manufacturing mesti dimulai dari people dan organisasi change dulu. Itu yang penting. Semua akan berawal dari situ, dari people dan organisasi. Sejauh mana maturity digital, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Ya, jika level maturity proses sebuah organisasi masih di level bawah, masih di level inisial misalnya, sebaiknya benahin dulu yang namanya SOP, ya, job description, kemudian peraturan umum perusahaan, kenalin yang namanya 5S dan implementasi yang namanya 5S. Itu dulu bro, jangan boro-boro bicara teknologi. Percayalah, semua akan sia-sia jika people dan organisasi ini tidak di-touch lebih dulu. Nomor 2, kesalahan fatal menyamakan prinsip dan topologi serta arsitektur IoT lini bisnis lainnya dengan manufacturing. Ya, seperti apa? Farming, pertanian, smart city, fishing, IoT, dan lain sebagainya. Ini salah besar kalau ini disamakan dengan manufacturing. Manufacturing itu membutuhkan speed rate yang sangat tinggi, ya, dibanding dengan lini bisnis lainnya. Latensi yang dibutuhkan adalah sangat rendah, mendekati nol, ya. Kualifikasi dari standar chipnya harus industrial. Terkadang extreme environment, misalnya vibrasi, misalnya temperatur, humidity, pressure yang muncul ketika proses produksi berlangsung, itu jauh mempunyai safety factor yang tinggi dibanding dengan lini bisnis lainnya. Kecepatan output, kemudian adalah resiko value yang tinggi ketika terjadi misalnya downtime atau breakdown machine. Itu sebabnya industrial memerlukan device dan software yang industrial pula. Ya, jangan pernah menggunakan, mohon maaf, Arduino sebagai development board untuk industrial atau sekelas mikroprosesor lainnya. Ya, bisa saja ada yang industrial dan ada yang tidak industrial. Itu makanya jangan pernah disamakan prinsip, arsitektur, dan topologi IoT di lini bisnis lainnya dengan manufacturing. Apalagi production, lini produksi. Nomor 3, Internet of Things di manufacturing punya pakem atau rules yang sudah menjadi benchmark internasional. Ya, silakan diikuti. Misalnya dengan menggunakan standar MIS atau MOM dengan ISA 95. Ini pakem ini, rules ini tidak akan bisa tergantikan dengan adanya cloud system. Ya, sudah diakui berpuluh-puluh tahun ya sebagai benchmark internasional di mana perusahaan-perusahaan besar mengikutinya. Khusus untuk production floor. Ya, saya ulangi, khusus untuk production floor sebagai countermeasure dari keberhasilan sebuah lantai produksi. Ya. Dalam konsep ISA 95 itu jelas dianjurkan supaya yang namanya sensor field level di bawah ya harus memiliki latensi mendekati nol dengan dia punya scanning rate yang berjalan dalam millisecond, kalau perlu microsecond. Itu wajib untuk bisa dicapai. Nah, kemudian meningkat ke atasnya adalah second dengan kita menggunakan PLC atau data logger ya. ISA 95 tidak main-main, dia sudah memikirkan future-nya ya, masa depannya seperti apa, bakalan di kemudian hari ada masalah apa enggak. Itu sudah menjadi benchmark internasional. Mari kita ikuti. Keempat adalah prinsip membangun smart manufacturing dengan digital transformasi, sama halnya ketika membangun rumah ya. Pada tahap awal kita butuh fondasi yang kuat untuk tingkatan berikutnya, lantai-lantai berikutnya. Itu kenapa digital transformasi akan sangat mahal. Investasinya akan sangat besar pada step pertama karena fokusnya adalah membangun fondasi dulu. Dan ini mesti disadari oleh user ya, bahkan owner perusahaan harus tahu bahwa fondasinya ini harus
kuat terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa besar bangunannya di kemudian hari ketika fondasi sudah sangat baik. Ya. Sebaliknya, jika fondasinya akan sangat rapuh, maka modul-modul berikutnya tidak akan berfungsi, tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita sadar betul bahwa step awal kita akan membuat satu fondasi yang kuat untuk modul-modul selanjutnya. Modulnya apa aja? Energy monitoring system, ya, spare part monitoring system, utility, kemudian maintenance system 4.0 dan lain sebagainya. Ya, masih banyak modul-modul lain yang mesti kita perjuangkan untuk kita bisa mencapai smart manufacturing. Nomor 5, gunakanlah dua prinsip dalam memilih devices, hardware dan software untuk auto data collecting, ya. Sebagai step pertama, digitizing, ya. Mendigitizing data-data dari manual menjadi automatic, ya. Dengan dua prinsip. Pertama adalah seamless konektivitas, kedua adalah robust design. Ya, dua hal ini sangat penting ketika kita memilih hardware dan software. Robust design terkait dengan durabilitas devices, durabilitas data, serta reliabilitas devices dan endurance-nya devices. Ya, kemudian seamless connectivities artinya sebisa mungkin yang namanya noise, fraud, latensi itu dihindari. Ya, devices yang sifatnya ramping, topologi arsitektur yang sifatnya ramping jauh lebih bisa menghindari yang namanya noises, yang namanya fraud, yang namanya latensi. Ya, buat seramping mungkin, buat seseamless mungkin. Jika tidak seamless, maka akan sangat bahaya sekali. Terlalu banyak devices yang terlibat, level 1, level 2, level 3, dan lain sebagainya. Contohnya sensor menuju konverter, kemudian konverter menuju controller, kemudian menuju konverter lagi, menuju cloud system, kemudian baru bisa diakses oleh mobile phone. Ditambah lagi protokol yang digunakan tidak lightweight. Akhirnya terlalu banyak latensi yang muncul, terlalu banyak noise yang muncul, fraud sistem yang muncul, dan ini tidak bisa membuat sistem kita menjadi robust. Ya, jadi gunakanlah dua prinsip ini. Keenam adalah industrial 4.0 mesti terkait dengan algoritma pengambilan keputusan. Idealnya sesungguhnya seperti itu. Semua keputusan akhirnya akan kita konsumsi dari mesin tok dan algoritma yang sudah kita buat modelingnya. Ya, artinya sebelum proses ini kita capai, pengambilan keputusan otomatis ini, ada proses yang harus kita lalui, sektor demi sektor, tahap demi tahap, sampai kita bicara tentang era artificial intelligence. Ya, stepnya apa saja? Digitizing data dan informasi, ya, kemudian data mining, kemudian machine learning, kemudian untuk prediksi. Akhirnya kita akan bicara tentang big data analytical. Ya, kita bicara tentang era AI-nya. Ya, semua butuh proses. Semua butuh proses. Untuk bisa ke tahap machine learning saja, kami membutuhkan minimum 6 bulan data, ya, supaya kami bisa learning. Ya, dengan demikian kita mendapatkan satu modeling data yang baik, R-nya tinggi, akurasinya tinggi. Artinya, selama sistem ini masih belum memberikan kita satu pengambilan keputusan yang otomatis, ya, yang kita konsumsi dari mesin dan algoritma, maka kita belum bisa dikatakan mencapai 4.0-nya. Kita masih dalam perjalanan, Bapak Ibu, menuju 4.0. Ya, ketika cara pengambilan keputusan kita masih mengandalkan pendekatan basic analytical seperti Pareto chart, histogram, pie chart atau scatter diagram, ya, itu masih 3.0. Dan mungkin saja masih 2.0 juga, tergantung metode pengambilan datanya seperti apa. Nomor 7, mindset nomor 7. Kalau Anda tidak melakukannya sekarang, pabrik Anda tidak bertransformasi digital sekarang, maka kompetitor Anda akan melakukannya duluan. Dan Anda sendiri, Bapak Ibu sendiri akan tanggung akibatnya. Sebab transformasi digital akan melahirkan ide-ide bisnis model baru, ya, tidak terkecuali pabrik atau manufacturing. Nah, kalau ketujuh hal di atas saja kita tidak punya mindset seperti itu, kemudian kita mencoba-coba untuk melakukan apa yang disebut digital transformasi, maka saya bisa pastikan, saya bisa katakan, semua langkah kita akan terancam gagal. Ya, investasi akan sia-sia, dan itu sudah dibuktikan banyak perusahaan. Bahkan McKinsey sebagai konsultan terkemuka di dunia ini pernah melakukan riset dan mengatakan bahwa 70% ide transformasi digital nantinya akan gagal. Hanya 30% bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Bapak Ibu, kalau tidak mau gagal seperti yang diriset oleh McKinsey, ya, kita harus punya 7 mindset di atas.
Ini adalah hasil dari berbagai referensi serta pengalaman saya dan teman-teman sebagai sistem integrator yang pasang langsung sensor dari field level sampai kepada membuat enterprise system sekelas ERP atau SAP pada proses manufacturing. Ya, Bapak Ibu jangan sia-siakan investasi Anda dan perusahaan Anda. Salam digitalisasi, semoga bermanfaat.